Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di channel Anda Pribadi. Pada kesempatan ini kita akan mencoba melanjutkan pembicaraan kita terkait dengan usaha-usaha atau latihan-latihan membangun pikiran dan perkataan-perkataan positif. Seringkali otak manusia ini tidak bisa menolak pertanyaan. Oleh karena itu kita akan coba bedakan antara pikiran sadar dengan pikiran tidak sadar. Sesungguhnya apa yang kita alami dalam hidup ini, apa yang kita terima dalam hidup ini, kebanyakan merupakan hasil dari pikiran-pikiran tidak sadar atau tidak disadari. Karena pikiran-pikiran sadar kadang membuat orang mengalami capek, mengalami kelelahan untuk mencapai pikiran-pikiran dan mengusahakan pikiran-pikiran yang sadar itu. Nah, bagaimana kita melatih diri atau latihan-latihan mengusahakan pikiran-pikiran positif yang akan membangun perasaan-perasaan positif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering ditemukan dengan masalah-masalah, dengan fenomena-fenomena atau fakta-fakta. Sejak kita bangun pagi melihat berita di televisi, kemudian bersentuhan dengan situasi sosial, itu umumnya menghadirkan fakta-fakta yang kerap respon kita terhadap fakta itu menjadi bermacam-macam. Dan karena sinkronisasi pikiran, perasaan juga kadang-kadang membutuhkan latihan, reaksi terhadap fakta itu juga menjadi bermacam-macam. Ada satu hal yang perlu kita yakinkan, dan ini boleh diuji atau boleh boleh untuk dipraktekkan. Ini penelitian dari seorang ilmuwan Jepang, Masaru Emoto, yang menyebutkan bahwa sebuah benda yang diperlakukan dengan kata-kata positif dengan benda yang diperlakukan dengan kata-kata negatif ini menghasilkan dua perbedaan. Yang diberikan reaksi atau kata-kata positif ini menghasilkan benda yang relatif lebih lama usianya, kemudian lebih bagus juga hasilnya dibanding dengan sebuah benda yang diberikan perlakuan dengan kata-kata negatif. Ini menunjukkan bahwa kata-kata positif dan negatif ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar terlahir kata-kata positif ini, kemudian membangun feeling atau perasaan positif ini, maka ini dibutuhkan kebiasaan atau latihan-latihan. Nah, diantaranya latihan yang kita lakukan misalnya ketika kita menemukan fakta, ketika melihat di perjalanan ada bangunan yang belum selesai, kita sampaikan kalimat-kalimat, ya Allah, semoga bangunan ini cepat selesai, dan yang mempunyanya juga memiliki tingkat syukur yang sangat tinggi. Nah, kalau kita menemukan ada binatang yang kedinginan di pinggir jalan, sambil kita pindahkan ke tempat yang lebih aman, kita ungkapkan kata-kata, semoga binatang ini juga menemukan kehidupan yang lebih baik lagi buat diri. Nah, ini kalimat-kalimat itu yang pertama latihannya. Terus yang kedua, menghindari fakta-fakta yang bisa menimbulkan perilaku atau respon kita yang berlebihan. Misalnya kalau acara-acara di televisi yang menyebabkan kita menjadi terpancing untuk marah, terpancing untuk mengatakan kata-kata yang jelek atau kata yang kasar, cepat-cepat itu dimatikan. Atau kalau bersentuhan dengan kehidupan sosial sehari-hari, lalu kita menemukan ada fakta-fakta negatif menurut kita dan bisa mengganggu pemikiran atau perasaan kita, segeralah kita menghindar dari itu. Nah, ini salah satu bentuk
latihan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dari kata-kata yang positif ini yang membentuk energi terhadap perasaan-perasaan positif juga akan menarik kebaikan-kebaikan dari alam itu kepada diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.